Oke, balik lagi kita belajar matematika dari rumah. Kali ini kita akan membahas turunan fungsi trigonometri. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan turunan fungsi trigonometri, kita perlu mengingat basic diferensial dari fungsi trigonometri dan beberapa aturannya. Nah, di sini sudah dipersiapkan untuk fungsi trigonometri, turunan-turunannya juga. Ya, ini mungkin bisa diingat ya. Y sama dengan sin X cos X, Y sama dengan cos X min sin X gitu ya, turunannya ya. Y sama dengan tan X turunannya secant kuadrat X, Y sama dengan tangen X turunannya min cosecant kuadrat X, Y sama dengan secant X turunannya secant X tan X, Y sama dengan cosecant X turunannya min cosecant X cotang X. Jadi pada umumnya ya sin sampai cotang ini gitu. Itu bergantung ya. Yaitu untuk turunan fungsi trigonometri. Nah, aturan turunan lainnya yang perlu diingat adalah aturan perkalian, pembagian, dan aturan rantai. Ini yang sering dipakai. Kalau aturan perkalian ini ya jika fx sama dengan ux kali vx, di mana keduanya memiliki turunan, maka turunan dari fx adalah f aksen x, u aksen. Ini saya biasa singkat ya, u aksen v tambah v aksen u gitu ya gampangnya. Jadi kalau fx atau y sama dengan uv, maka y aksennya adalah u aksen v tambah v aksen v. Kalau pembagian ya agak mirip sebenarnya polanya. Jika y sama dengan ux dibagi vx, atau singkatnya y sama dengan u bagi v, di mana kedua turunannya eksis dan tentunya v tidak boleh nol. Kalau nol ya udah nggak bisa ya. Maka turunan dari y f aksen x dan u aksen v dikurang v aksen u dibagi v kuadrat, itu pembagian. Kalau aturan rantai ada dua ini ya, kita bisa pakai dua-duanya tapi salah satu aja sih. Jadi yang pertama ini jika y sama dengan jika y adalah sebuah fungsi u nya juga sebuah fungsi dari x, misalnya u sama dengan dx, maka y sama dengan fu sama dengan fdx. Itu turunannya adalah dy per dx sama dengan dy per du dikali dy per dx. Ini teorinya. Alternatifnya untuk aturan rantai y sama dengan fdx, maka turunannya adalah dy per dx sama dengan f aksen dx dikali b aksen x. Jadi ini turunan fungsi yang luar, fungsi f, dikali dengan turunan dari fungsi b. Oke, kita lihat contoh. Kita coba jawab yang pertama, y sama dengan 2 sin x. Nah, ini kalau kita perhatikan, ini bisa kita pandang sebagai dua buah fungsi. Yang pertama, fungsi luarnya adalah sin, dan fungsi di dalamnya adalah 2x. Sehingga kita bisa gunakan aturan rantai. Dy per dx sama dengan, nah yang pertama turunan dari sinnya, turunan dari sin kan cos ya, cos. Nah, isi di dalam dari cosnya itu tetap dikali dengan turunan dari fungsi di dalam sini, yaitu fungsi 2x. Jadi turunan dari 2x ya 2 ya. Sehingga kita peroleh jawabannya ya 2 cos 2x. Jadi penjelasannya begini. Jadi turunan dari sin u katakanlah adalah cos u,
turunan dari 2x adalah 2. Jadi itu penjelasan. Jadi ini turunan dari sin, ini turunan dari 2x ya. Beres, kita lanjut contoh 2. Misalkan di sini y sama dengan cos 2x. Nah, kalau ini secara 17, nah ini tolong diperhatikan, ini adalah hasilnya berupa angka cos pi per 6. Jadi ini dianggap sebagai konstanta. Dan ingat, konstanta itu jika diturunkan 0 gitu ya. Maka dengan demikian kita bisa jawab ini dy per dx sama dengan contoh yang ke-1. Kita pandang ini dua buah fungsi, cos fungsi luar, 2x fungsi dalam gitu ya. Jadi kita turunkan cosnya dulu. Yang dari cos adalah min sin. Jadi min sin sin 2x. Ingat, untuk turunan fungsi yang luar di dalamnya itu tetap tidak berubah, jadi 2x ya tetap 2x. Nah, baru di sini dikalikan dengan turunan dari 2x, yaitu 2 tambah 0 ya, karena ini 0 cos pi per 6 ini konstanta ya turunan ini, sehingga kita peroleh jumlahnya ya sin 2x. Udah selesai ya. Itu untuk yang contoh 2. Nah, untuk contoh 3 lagi-lagi sama, ini kita bisa mandang ada dua buah fungsi luarnya adalah tan, fungsi dalamnya adalah 4x tambah 9. Jadi kita bisa jawab ini jadi dy dx sama dengan 2 turunan dari tan itu adalah tadi secant ya, secant kuadrat x. Nah, ingat dalamnya tidak berubah, jadi ini tetap 4x tambah 9 ini kuadrat dan nah ini turunan dari tannya. Nah, dikalikan dengan turunan dari 4x tambah 9 ini 4 gitu ya, karena 9 dia turunkan 0, 4x turunkan 4, sehingga kita peroleh 8 secant kuadrat 4x tambah 9. Nah, gitu. Oke, kemudian ini beres ya, ini contoh ketiga. Kita lanjut contoh 4. Nah, bagaimana dengan contoh 4 ini? Nah, ini juga sama, kita bisa memandang dua buah fungsinya. Jadi yang pertama ini adalah fungsi eksponen, dalamnya adalah fungsi kosinus x. Jadi kita bisa jawab ini jadi dy per dx x sama dengan pertama turunan dari fungsi eksponennya, ingat 5 cos dalamnya tidak berubah, persis sama dengan yang tadi ya, ini pangkat 4 jadinya, lalu dikalikan dengan turunan dari cos, tentu saja min sin, sehingga kita peroleh hasilnya adalah min cos pangkat 4 sin x. Nah, sin x. Jadi kita memandang sekali lagi ini dua buah fungsi, yang mana ini fungsi eksponen seluruhan yaitu pangkatnya 5, dan fungsi luar itu ya, fungsi dalamnya adalah cos x. Jadi ini turunan dari fungsi eksponen, ini turunan dari fungsi kosinusnya. Oke, itu mengenai contoh 4 ya. Kita lanjut contoh 5. Kita bisa jawab ini juga mirip dengan contoh 4. Di idenya itu selalu kita melihat dua buah fungsi dari fungsi seluruhan ya, makanya kita gunakan aturan rantainya. Jadi min 9 tetap. Nah, sekali lagi
Ini fungsi luarnya adalah eksponen pangkat 5, fungsi dalamnya sin x. Jadi kita turunkan dulu eksponennya ini kali kali 5 sin ini pangkat 4. Oke, ini untuk turunan eksponennya. Nah, dikali dengan fungsi turunan dari fungsi trigonometrinya, turunan dari sin cos ya, cos x. Ini kita boleh min 45 sin pangkat 4 x cos x. Gampang kan ya? Ini untuk yang contoh ke 5. Contoh 6 kita lanjut. Sama juga ini ya. Jadi sekali lagi ada dua fungsi di sini, fungsi eksponen dan fungsi trigonometrinya. Untuk fungsi eksponennya kita turunkan dulu jadi 2 tan x ya, karena pangkat 2 2 kurang 1 yang usah ditulis, dikali dengan turunan dari tangan x, yaitu secant kuadrat ya, secant kuadrat x. Nah, udah selesai, beres. Oke, kita lanjut. Nah ini juga, ini kalau ini agak panjang karena kelihatan ada ini fungsi, dua buah fungsi, dan ada banyak sebenarnya ini kalau kamu kita pandang secara terpisah-pisah, tapi ini kita bisa misalkan ini u, ini v. Jadi ada dua fungsi u dan v secara umum, dan kita gunakan aturan perkalian. Nah, y dx sama dengan, nah ingat y sama uv itu turunannya adalah u aksen v ditambah v aksen u. Karena u nya min 6 x14, maka kita turunkan jadi 6 kali 4 x 3, ini u aksen, dikali sin 6x nya belum berubah, ditambah v aksen u. Berarti kita sekarang turunkan sin 6x nya ya. Jadi ini sebenarnya kita bisa mandang fungsi ini lebih terpartisi lagi. Jadi ada si luarnya sin, fungsi dalamnya 6x itu. Kita turunkan dulu sinnya. Turun dari sin adalah cos, dan dalamnya belum berubah, lalu dikalikan dengan turunan dari 6x yaitu 6. Itu sehingga kita bisa tuliskan sama dengan min 24 x pangkat 3 sin 6x ditambah 6 cos 6x ya. Oke. Udah, ini belum dikali ya. Biasa dikali dengan 6 x pangkat 4. Ini kita perhatikan jadinya min ya, min 36 x pangkat 4 cos 6x. Memang perlu hati-hati, bisa lewat ini kalau tadi kita teliti ya. Jadi kita cek lagi, ini turunan dari u, ini v, ini turunan dari v, ini u ya. Kita tinggal kalikan aja. Oke, beres. Kita lanjut contoh 8. Nah, ini juga sama sih sebenarnya dengan sebelumnya caranya ya. Ini dx, lagi ini fungsi luarnya eksponen jadi 3, kita kali 5 kotangen pangkat 4, jadi pangkat kurang 1, lalu dikalikan dengan turunan dari kotangen. Turunan dari kotangen itu adalah min kosekant kuadrat ya, min kosekant kuadrat. Jadi ini kali min kosekant kuadrat x
sehingga kita peroleh D per X sama dengan min ya, ini 15 kita kalikan, itu kan perkalian semua, 15 bertambah pangkat 4x dari kosekant kuadrat x. Oke, saya beres ya. Ini turunan dari 3 kotangan pangkat 4 pangkat 5x. Kita lanjut contoh 9. Nah, ini bentuk pembagian ya, jadi kita ingat aja Y sama U per V tadi, U aksen P dikurang V aksen U dibagi P kuadrat. Jadi ini kita bisa jawab langsung dari per dx sama dengan U aksen. Nah, U aksen P karena kita ambil U nya itu tan X jelas, P nya X min 1, maka turunan dari tan X itu kita harus ingat kosekant X kuadrat ya. Ini aksen ininya kita tuliskan X min 1 dikurang U aksen V aksen U. V aksennya itu kan X min 1 turunannya 1 ya, kali tan X ini dibagi dengan V kuadrat dibagi dengan V X min 1, sehingga kita bisa tuliskan D per X sama dengan, nah ini kelihatan bisa dibagi X min 1, sehingga kita dapat sekant kuadrat X dibagi X min 1 X min 1 dikurang tan X dibagi X min 1 kuadrat. Oke, beres. Itu untuk contoh 9. Kita lihat contoh 10. Nah, ini terlihat agak unik padahal sebenarnya biasa aja, karena kita harus mengingat turunan dari fungsi eksponen ya. Jadi ini kita lihat D per dx nya. Ini saya urai dulu. Fungsi luarnya adalah sin, fungsi dalamnya adalah pangkat 10x. Jadi kita turunkan fungsi luarnya dulu. Turunan dari sin adalah cos dengan dalamnya tidak berubah ya, jadi pangkat 10x nya tidak berubah dikali dengan turunan dari pangkat 10x. Nah, ini harus ingat ya, kalau enggak repot dia nggak bisa jawabnya. Pangkat 10x itu turunannya adalah 10 pangkat 10x, sehingga kita bisa tuliskan bentuk akhirnya adalah dx sama dengan 10 pangkat 10x cos pangkat 10x. Beres ya. Jadi memang harus ingat turunan dari eksponen. Itu contoh 10 mudah-mudahan ya. Contoh 11 kita lanjut sekarang dengan logaritma natural. Ini juga perlu kita ingat bahwa turunan dari logaritma natural itu adalah 1/. Nah, ini ada dua fungsi juga, fungsi luarnya logaritma natural, fungsi dalamnya adalah tan kuadrat x. Jadi kita bisa jawab ini sama dengan tadi turunan lem itu 1/, ya, karena dalamnya tidak berubah. Kita tulis lagi, dikalikan dengan turunan dari tangan kuadrat x. Nah, ini juga kita pandang lagi fungsi khusus tan kuadrat x ini, fungsi keluarnya adalah eksponen, fungsi dalamnya adalah tan x. Jadi kita bisa tuliskan fungsi eksponennya dulu, turunannya 2 tan x
Nah, karena 2 tan kuadrat ya 2 kurang 1, 1 bisa ditulis pangkatnya dikali dengan turunan dari tan X, yaitu secant kuadrat X. Ini ya, tinggal kita uraikan, perhatikan ini dari. Nah, di sini kita bisa cancel dan tan X bagi tan X, ini tan kuadrat X bagi tan kuadrat X. Nah, di sisanya 2 secant kuadrat X dibagi tan X. Itu contoh 11. Jadi prinsip-prinsipnya tadi saya ulang-ulang lagi nih. Kalau kita melihat fungsi untuk diturunkan, lihat fungsinya ada berapa lapis gitulah ya. Ini ada fungsi keluarnya, kalau dalam kasus ini ln, lalu ada fungsi ke dalamnya tan kuadrat X. Nah, tan kuadrat X sendiri bisa kita uraikan lagi, fungsi keluarnya adalah eksponen pangkat 2, fungsi dalamnya adalah tan X. Begitu cara lihatnya. Nah, untuk contoh berikutnya 12, kita mulai agak panjang ya, jawabannya udah terlihat nih, panjang. Jadi bentuknya adalah U per V. Kita bisa uraikan. Kita pandang saya lagi ini U per V, maka kita ingat turunannya adalah U aksen V min V aksen U dibagi V kuadrat. Jadi kalau itu kita turunkan dulu 4 cos X, turunan dari 4 cos X adalah min ya, min 4 sin X. Itu jangan lupa kita tuliskan dulu angka ini apa namanya, 7 bergampang mengetik. Ini pi kuadrat yang bawahnya. Nah, di sini ini. Nah, ini kan baru U aksen ya. P-nya tetap kita tulis lagi 9 min 7 cos X dikurangannya U aksen V dikurang V aksen U. Nah, turunan dari 9 min 7 cos X itu adalah 0 dikurang turunan dari cos min sin ya. Jadi ini kalau mau kita tuliskan secara lengkap, 0 dikurang 7 kali min sin X ya. Ini baru turunan yang Pi kali dengan 4 cos X. Panjangnya sebenarnya ini bisa kita abaikan panjang. Jadi turunan dari 9 min 7 cos X itu sama juga dengan 7 sin X aja gitu langsung biar nggak panjang. 7 sin X. Nah, gitu. Sehingga kita bisa teruskan sekarang. Nah, uraikan aja ya. Ini per dx kita kalikan min, ini kita kasih a per b ya biar gampang. 9 kurang 7 cos X 2. Nah, ini sekarang min 4 kali 9 30 sin X ditambah ya kan, kali 8 sin X cos X, sin X cos X dikurang 7 kali 4 28 sin X cos X. Ini kelihatan bisa dikansel ya, jadi hasil akhirnya daya per dx sama dengan 36 sin X dibagi dengan 97 cos X pangkat 2. Nah, ini dia itu untuk nomor 12. Masih ada 2 contoh lagi nih. Oke ya, jadi itu menggunakan aturan pembagian. Nah, kita coba
Nah ini agak panjang, ini agak panjang asli, tapi ini kita tetap bisa pandang sebagai dua buah fungsi. Fungsi dalam luarnya itu akar, fungsi dalamnya itu cos X per cos 4x. Kita bisa jawab d per dx soalnya kita turunkan dulu fungsi akarnya, yaitu setengah dikali akar dari ini. Saya langsung aja di kepala aja kita mikirnya. Jadi kalau kita ingat akar itu kan pangkat setengah ya, jadi kalau kita turunkan ya setengah terus pangkatnya jadi minus kan. Ini karena dia bentuknya cos X per cos 4x, kita bisa tuliskan langsung menjadi bentuk terbalik ya, cos 4x dibagi cos X gitu. Nah ya, ini turunan dari fungsi luarnya dari akar ya. Nah sekarang kita kalikan dengan fungsi dalamnya, yaitu cos X per cos 4x. Kita pandang ini sebagai turunan bentuk u per v. Jadi ini kita bisa langsung tuliskan, tapi ini kita buat bracket terpisah biar enak. Ingat u aksen v min v aksen u, jadi turunan dari u cos X ya, berarti min sin X dikalikan dengan saya buat pernya dulu deh biar nanti cos 4x kuadrat. Nah gitu ya, ini turunan dari cos ya, dikalikan dengan cos 4x dikurang itu aksen v aksen u. Misalnya turunan dari cos 4x, turunan dari cos 4x itu kita bisa pandang dua buah fungsi sebenarnya sama ya, jadi memang butuh pembiasaan. Turunan dari cos adalah min sin, jadi kita bisa tuliskan min sin 4x dikali turunan dari 4x 4 terus ini v ya, aksen v aksen u kali cos X. Ini panjang. Nah, sekarang kita tinggal uraikan ini d per dx satu. Ini kalau sudah sampai bentuk seperti ini, kita bisa melakukan banyak manipulasi atau ya proses aljabar lah gitu. Bisa kita tuliskan langsung ini seperti plus min ya, menjadi plus 4 yang pada depan. Oke, terus dulu ya, jadi saya tulis yang positif dulu, jadi 4 sin 4x cos X dikurang sin X cos 4x gitu. Nah ininya dia bisa masuk ke dalam ya, karena ini ada cos 4x, ini kan cos 4x. Nah, kita buat jadi ini tapi angka 4 kan ya, tujuannya supaya ini bisa masuk ke dalam sini. Masuk ini. Itu gini, bawahnya itu kita bisa masukkan cos 4x pangkat 4, karena kan sama-sama akar ya, bisa kita kalikan. Lalu yang ini kita tuliskan lagi ini
kemudian ini karena cos 4x dan cos 4 maka bisa kita sederhanakan ya, jadinya ini 1, ini pangkat 3 ya. Kita tulis aja, ini copy aja. Di sini 1, ini pangkat 3 ya. Ribet kelihatan ya, oke nanti setelah. Nah ini akar satuan 1 ya. Nah ini udah bentuk terakhir, jadi kita bisa tuliskan nanti jadinya ini saja sisa. Ini akar ya. Nah jadi gini, kita taruh sini, kita bisa taruh sini kalau misalnya menghapus buahnya. Nah udah beres, selesai ya. Oke, ini untuk nomor 14 sorry 13 14 nya. Nah ini kita menurunkan persamaan multi variabel ini ya, hasilnya xy. Oke, kita diminta menentukan dw per dx dengan turunan implisit. Jadi kita turunkan kedua buah ruas. Ini caranya, d per dx, ininya adalah sin xy. Yang ruas kanannya juga sama, d per dx, fungsinya adalah x yang diturunkan ya. Padahal kita tahu ini sebenarnya 1 sih, udah nggak apa-apa lah. Nah, turunan ini juga kita bisa pandang yang luas kiri, dua buah fungsi. Fungsi terluarnya sin, fungsi dalamnya x ya. Jadi kalau kita turunkan sin itu kan cos x ya, tentu tidak berubah dalamnya. Nah, dikali dengan turunan dari x kali y ya. Kita ingat aja aturan perkalian kan, y sama ubi u aksen v tambah t aksen u. Nah ini juga sama, y aksen y tambah y aksen u y aksen x sama dengan 1. Nah kita tahu bahwa x aksennya itu kan ya turunan dari x, jadi x diturunkan terhadap x ya 1 lah, bisa ditulis sebenarnya sih. Ini 1 kali y kita. Oke, nah kita tuh ini menentukan y aksen, tinggal lakukan operasi aljabar sehingga kita peroleh ini y tambah y aksen x sama dengan 1 per cos xy. Dan kita tahu super cos itu adalah sekan ya, super cos itu adalah sekan, jadi kita bisa tuliskan y tambah y aksen x sama dengan sekan xy. Oke, kemudian kita lakukan operasi aljabar lagi, y aksen x sama dengan sekan xy dikurang y kan ya. Yang terakhir y aksen, atau kita tulis y per dx, y aksen sama dengan sekan xy di s. Kita bagi x biar ini dikurang y. Oke, dengan demikian sudah ketemu dw per dx. Begitu. Jadi secara ringkas kita bisa simpulkan bahwa untuk menurunkan fungsi trigonometri kita bisa gunakan, pertama tadi adalah dasar-dasar turunan dari fungsi trigonometri,
kemudian kita gunakan beberapa aturan turunan, baik itu aturan perkalian, pembagian maupun aturan rantai. Dan kita memandang dari sebuah fungsi itu bisa terdiri dari beberapa fungsi gitu ya. Itu menariknya di situ. Ya demikian, mungkin sampai sini dulu, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di pertemuan yang akan datang.